Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Mungkin untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menghubungkan antara EcoStruxure dan juga Factory.io. Jadi di sini saya coba lakuin seperti yang umumnya. Jadi ini adalah default uh, machine expert-nya, programming PLC-nya. Dan di sini seharusnya adalah page pertama yang kalian buka pas buka Factory.io. Jadi mungkin yang pertama kalian bisa ke scenes buat awal-awal buat ngelihat mungkin bagaimana cara mendesain factory-nya. Di sini ada banyak ide, kalian juga bisa buka contohnya ini. Tapi kalau kalian play, pencet tombol ini nggak bakal terjadi apa-apa. Soalnya ini cuma desain doang. Tapi ada satu channel YouTube dari developer Factory.io yang sudah mengsimulasikan semua scene yang ada di sini. Jadi kalian bisa lihat juga kayak bagaimana cara kerjanya, dan mungkin bisa mencari ide, mencari inspirasi dari rangkaian-rangkaian yang template ini. Nah, tapi kita klik new dulu. Jadi kalau kita klik new, ini adalah pabriknya, nggak ada isi Samsung. Di kanan ada semua item yang bisa kalian spawn, semua item di Factory.io. Tapi kita fokusnya bagaimana cara menghubungkan antara Factory.io dan Machine Expert. Nah, caranya kita bisa ke drivers, file drivers, atau mungkin lebih gampang pencet F4 di keyboard. Nah, untuk drivernya kita pilihnya yang Modbus TCP/IP Client. Di sini mungkin udah kelihatan, mungkin pas kalian buka coilnya dan inputnya bisa beda-beda, tapi kita bisa set itu. Bagaimana cara setnya? Kita bisa ke configuration. Tapi mungkin sebelum itu, saya bakal jelasin beberapa hal yang pertama dulu. Di kiri bawah itu menunjukkan warna, di mana masing-masing warna menunjukkan jenis data yang diterima atau yang dikirimkan. Warna hijau menunjukkan warna hijau menunjukkan boolean, atau kalau di machine expert namanya adalah bit. Warna biru dan warna oranye atau ya oranye itu menunjukkan float atau int, atau kalau di machine expert itu digabungin jadi satu yaitu word. Lalu putih adalah n nih. Makanya kita bisa lihat di sini ada yang warna hijau dan ada yang warna biru oranye. Itu artinya dia bisa menerima dua-duanya. Di sini juga ada sensor atau aktuator yang meskipun factory-nya masih kosong, udah ada. Karena di sini menunjukkan kalau misalnya factory area-nya lagi running, kalau reset, atau lagi nge-pause. Dan output-nya juga bisa membuat factory area yang nge-pause sendiri, reset, running, atau mungkin ngubah kamera position di sini. Nah, buat ngemasangnya tinggal drag and drop aja. Kayak gini, bisa. Dan kalau kalian notice, di sini warna hijaunya mungkin agak beda. Di sini hijaunya lebih tua, di sini lebih muda. Kenapa? Karena kalau untuk bit, yang warna hijau tua itu artinya false, kalau yang warna muda artinya true. Kita bisa langsung coba, kalau kita start di sini sekarang, lalu kita pencet F4 lagi, runningnya sekarang hijau muda. Artinya runningnya lagi true. Bagaimana kalau pause? Kita coba pause simulasinya, lalu pause-nya bakal true juga. Gitu. Jadi kita bisa ngelihat nilai bit secara real time gitulah di Factory.io juga. Nanti di machine expert-nya juga bisa ngeliat kok secara real time. Nah, sekarang ke configuration. Untuk configuration saya saranin coba set aja sebesar-besar mungkin, soalnya kalian mungkin nggak tahu seberapa banyak coil yang bakal dipakai buat input, seberapa banyak coil yang dipakai buat output. Jadi saya saranin ya udah set aja sebanyak-banyaknya, soalnya kan ini juga simulasi, jadi nggak apa-apa set sebanyak aja. Nah, sebanyak mungkin yang saya maksud adalah 256 di Factory.io. Soalnya kalau Factory.io saya set misalnya 512, dia bakal auto 256. Soalnya 256 itu yang paling gede. Nah, ini nggak usah banyak-banyak, saya coba 32 dulu dah. Nah, di sini offsetnya untuk input memang 0, tetapi untuk digital output, offsetnya adalah jumlah digital input. Jadi kalau misalnya di sini 50, offset di sini juga 50. Kalau di sini 32, berarti di sini 32. Register inputnya saya tulis di sini 88 dan di sini 8. Nah, kalau digital itu adalah bit, register adalah word. Jadi gitu.
Jadi kalau kita escape atau kembali, seharusnya udah ke-update. Di sini adalah inputnya, dan di sini adalah outputnya. Nah, ini mungkin juga biar kagak ketukar juga, kenapa di sini namanya input? Karena ini dilihat dari perspektif factory-nya, bukan dari perspektif PLC. Kalau dari perspektif PLC, ini adalah input, ini adalah output. Tetapi, kalau dari perspektif factory, ini adalah coil alias sensornya, dan ini adalah input untuk menjalankan factory-nya. Tapi, untuk penjelasannya saya selalu bilang di sini input, di sini output ya. Di sini itu adalah untuk word. Yang di sini untuk word, yang di sini untuk bit. Nah, oke. Sekarang kita coba sambungin yang secara simple, kita coba running dulu. Kita coba running. Di sini kalau kita lihat di sini coil 0. Coil 0 itu koresponden ke nilai M0. M0. Sehingga coba kita set di sini nilai biasa lah ya. 32 berarti di sini ya. Jadi di sini M32. Kenapa M32? Soalnya paling terakhir, memori paling terakhir yang bisa diakses untuk input adalah M31 di sini. M0, M1, M2, M3, M31. Setelah itu, M32 lanjut kemana? M32 lanjut ke bagian output. Jadi di sini ada M32, M33 sampai M63. Gitu. Di sini juga kalau kalian notice, di Machine Expert sendiri bisa terima sampai M1024. Jadi nggak apa-apa, aman aja. Mungkin kalau kalian butuh komputasi yang segede itu, bakal ada banyak memori yang dipakai. Maksudnya bakal ada banyak memori yang tersedia gitu lah. Tapi tadi maksimal di sini adalah 256. Jadi bisa jadi 256 untuk input dan 256 juga buat output. Nah, kita coba untuk simulasiin yang simple aja dulu. Kita mau coba apakah terhubung atau kagak. Caranya gimana? Kita bisa start simulasi kayak biasa. Setelah Anda mendapatkan window yang kayak gini, tandanya simulasinya udah jalan, kalian bisa langsung pencet connect di sini. Seharusnya ada centang hijau di sini. Setelah itu, artinya udah connect. Jadi kalau kalian pencet start di sini, artinya sudah siap untuk start simulasi. Buktinya gimana? Kalau kita start di sini langsung auto warna hijau. Saya nggak usah pindah ganti 0101 lagi, soalnya udah auto hijau. Soalnya artinya udah connect. Kita bisa coba matiin, mati. Kita coba nyalain, nyala. Matiin, mati. Nyalain, nyala. Mungkin kalau mau lebih jelas, kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Kita coba pasang conveyor di sini. Arrow-nya ngarah ke kanan, artinya dia bakal jalan dari kiri ke kanan. Gitu. Kita coba pasang satu emitter. Kita pasang satu emitter di sini, di mana emitter itu bakal nge-spawn barang-barang. Barang-barangnya itu bisa di-set juga di base to emit di sini. Part to emit juga bisa di-set. Dan by the way, semua alat-alat di sini, semua barang-barang di sini bisa kalian cek di manualnya. Di sini ada scenes yang di sini tadi, yang template. Lalu ada parts di sini, ada stations. Di sini bakal dijelasin semua input dan output dari semua alat berat yang ada. Di mana di sini juga bisa di spawn gitu kan. Contohnya di sini ada 2 aksis pick and place. Lalu ada crane. Apalagi banyak lah pick and place yang satu aksis dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi ini buat yang sekarang contohnya saya pakai conveyor aja. Di sini ada tombol untuk melihat semua sensor dan di kanannya ada tombol untuk melihat semua aktuator. Jadi kalian bisa klik aktuatornya dan nanti bakal langsung ketunjuk semua nama yang menerima input dari PLC. Emitter 1 menerima input dari PLC, tapi yang kita mau fokusin sekarang adalah conveyornya. Conveyornya juga kalian bisa rename, contohnya main conveyor. Misalnya main conveyor. Oh, main conveyor. Jadi nanti kalau kalian pencet F4 lagi, seharusnya di aktuator sekarang ada main conveyor. Coba main conveyor kita masukin ke input 32.
Jadi sekarang kalau kita start lagi, ini masih ke start, jadi kita coba start simulation, conveyor langsung jalan. Soalnya conveyor jalan pada saat factory-nya jalan, gitu. Jadi ini benar-benar paling simple. Oh, jatuh. Paling simple, dan ya, kayak gitu. Kalian juga bisa pasang remover di bawah kalau mau di spawn gitu setiap. Dan kalian juga bisa uh, ngecepetin ininya, kayak sampai 3 kali atau 4 kali. Kalian juga bisa reset, kalian bisa nge-pause kayak biasa gitu. Kalian juga bisa kayak jadi POV dari kayak pekerja di situ bisa juga, atau mungkin kalau jadi kayak kamera gitu juga bisa. Nah, mungkin sedikit tambahan aja, input kalau dari sensor itu bisa dari banyak hal. Contohnya dari sensor itu sendiri, ada diffuse sensor di sini yang bakal memberikan input, bakal memberikan input, maksudnya bakal nyala gitulah ya. Kalau ada yang lewat, bisa dilihat kalau misalnya kita lihat diffuse sensor yang di sini, kita pencet start, dia bakal nyala warna kuning. Artinya dia menerima input, atau nggak dia kayak kedetek lah ada barang. Kita bisa lihat juga di F4 ada sensor baru, namanya diffuse sensor 1, sama kayak namanya. Di sini nyala mati terus. Artinya dia detect, terus juga detect. Terus itu detect lagi. Itu diffuse sensor. Atau nggak ada sensor lain yang ada banyak sensornya di sini. Kalian bisa coba-coba aja. Ada juga button, mungkin contohnya yang paling umum kayak oke, kayak kayak gini paling. Contohnya apa? Start button. Ini start button 1, kalian bisa ganti namanya di sini. Contohnya kayak start conveyor misalnya. Dan ini adalah aktuatornya. Jadi nama aktuator adalah start conveyor. Dan di sini misalnya kita nggak mau pada saat running, kita maunya pada saat start conveyor baru dia nyala. Nah, di sini notice kalau ini adalah button yang bukan toggle. Jadi kalau misalnya contohnya kita klik di sini, dia langsung bukan ketekan dalam begitulah. Jadi ini bukan toggle. Artinya di sini kita harus pakainya yang rising edge. Dan outputnya harus yang set. Gitu. M0 kita jadi M1, outputnya tetap M32, soalnya M32 itu conveyor. Nah, mungkin ini juga sekalian aja. Kalau misalnya kalian kayak tiba-tiba nggak sengaja, atau mungkin sengaja, kayak ini, ngematiin simulasinya, nggak apa-apa, aman aja. Mungkin nanti pas kita pencet F4, dibilang kayak, oh kita kehilangan koneksi sama uh, servernya gitu. Kita nggak apa-apa, oke aja. Kalian bisa langsung start lagi, nggak bakal ada yang nge-crash, nggak apa-apa. Kalian start lagi, kalian play, harusnya nanti pas kalian connect lagi, langsung bisa lagi. Jadi itu basically cuma ke disconnect doang lah, nggak ada yang sampai rusak gitu. Ini M1, jadi kalau kita start, di sini conveyor-nya nggak bakal langsung nyala, soalnya sekarang dia nyala kalau tombolnya ditekan. Jadi pada saat kita tekan ini, baru dia nyala. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi input ada berbagai macam, mulai dari sensor atau button. Kalau misalnya kalian mau yang lebih manual atau kayak lebih simulasinya kayak lebih real, bisa pakai button atau mungkin sensor juga bisa. Gitu. Jadi mungkin ini kayak basicnya aja buat connect antara machine expert sama Factory IO. Mungkin kalau mau yang lebih kompleks, kayak alat-alat yang lebih kompleks, bisa kalian lihat dari sini. Kayak di sini Stacker Crane punya berapa input nih? Stacker Crane punya segini inputnya. Jadi kalau kita lihat di sini, Stacker Crane misalnya, kita pencet sensor tag, aktuator, sini ada 4, oh ya ada 4, gitu. Dan untuk programmingnya, bisa dilihat di sini, kayak misalnya di sini ada
stacker crane target position, tipenya integer, dan kalau kita lihat di F4, di sini inputnya integer gitu. Dan integer-integer sini bisa kalian cek di uh, di itunya, di dokumentasi ini, Jadi kalian bisa cek sensornya, aktuatornya, semuanya gitu dari semua alat. Gitu. Oke. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semangat untuk modul 10. Kalau misalnya ada yang bertanya, bisa tanya saya atau tanya semua aslab yang tanya aja lah gitu. Ya, jadi mungkin ini aja video. Uh, ya, jadi mungkin ini tutor untuk sambungin antara Factory.io dan Machine Expert. So, good luck buat modul 10-nya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tanya gua atau tanya aslab-aslab yang lain. Oke, thank you.